Ini lagi rame pembahasan terkait dengan kasus waris ketika seseorang wafat, dia meninggalkan istri, dan mereka ini nggak punya anak gitu ya. Maka kan berarti istrinya si mayit tadi dapatnya berapa? 1/4. Nah, anggap hartanya ini utuh, 1/4-nya diambilkan untuk istrinya mayit. Muncul pertanyaan 3/4-nya yang 75% itu dikasihkan siapa? Sisa harta ini gitu kan. Nah, jadi ketika kita membahas daftar ahli waris, itu ada ahli waris yang mereka masuk ke daftar karena hubungan pernikahan. Jadi pasangan, istri tadi, dan kemudian suaminya meninggal, sisa istrinya, maka istri ini masuk dalam daftar ahli waris karena mereka ada hubungan pernikahan. Tapi ahli waris itu bukan hanya terbatas hubungan pernikahan. Ada lagi yang lebih banyak ahli waris, yaitu dari hubungan nasab. Nasab itu apa sih? Yang ada hubungan rahim dengan si mayit. Maka tinggal kita lihat mayitnya posisikan di tengah, lihat jalur ke atas. Apakah mayit ini masih punya ayah? Apakah mayit ini saat dia meninggal masih punya ibu? Apakah mayit ini nanti ke atas masih punya kakek, nenek gitu ya? Dicek jalur ke atasnya. Kemudian dari mayit ini cek jalur ke bawah. Anak ada nggak? Tadi nggak ada. Berarti yang jalur ke bawah secara nasab kosong gitu ya. Lihat si mayit ini jalur ke samping. Siapa itu? Apakah dia punya saudara kandung? Dia punya saudari kandung? Atau nanti dicek juga ya, apakah dia itu punya yang agak ke atas, misalkan punya paman enggak, dia punya bibi enggak, misalnya gitu ya. Di data itu, lihat datanya. Sehingga kalau tadi ditanya yang 3/4, sisanya untuk siapa? Jawabannya adalah untuk ahli waris yang lain, selain si istri tadi. Nah, istri ini, nanti kalau kita lihat daftar ahli waris, dia termasuk ahli waris yang masuk kategori ashabul furud. Ashabul furud itu artinya jatah dia sudah ditentukan oleh Allah secara langsung. Nah, nanti ada juga ahli waris itu yang masuk ashabul furud, ada juga yang namanya asobah. Asobah itu mendapatkan sisa harta. Nah, seperti itu ya jawabannya kalau ditanya 3/4 ini untuk siapa? Jawabannya untuk ahli waris yang lainnya. Makanya ketika seseorang meninggal, kita perlu lacak siapa sih orang yang hidup di sekitar dia, jalur atas, jalur bawah, samping kanan, samping kirinya. Dan ingat ya, ahli waris itu tidak terbatas pada keluarga inti, pasangan atau anak. Maka kalau ada yang nanya, ini dia nggak punya anak, terus gimana dong, kasihkan siapa? Ya, ahli waris yang lain kan masih banyak. Itu ya jawabannya, wallahu a'lam.